Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan lagi ngaji kita di kitab yang insya Allah berkah ini, di kitab di kitab Syarah Kafrawi atas Al-Ajurumiyah. Dan kita akan coba mengulang sedikit dengan pembahasan kita yang kemarin dan menambahkan apa yang kemarin telah disampaikan. Sebelumnya di awal ini saya mau kasih tahu dulu bahwasannya saya tadi baru dapat info juga sih bahwasannya kitab Kafrawi ini karena saking bahasanya ya, karena pentingnya dia itu untuk dipelajari oleh semua kalangan, maka para ulama itu ada yang meringkasnya. Artinya ada inayah, ada perhatian yang lebih yang ditunjukkan oleh para ulama untuk kitab ini. Di antaranya yang saya tahu adalah kitab Tuhfatus Saniyah, karya dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Itu saya pernah dengar dari guru-guru bahwasanya kitab itu merupakan kitab mukhtasar, kitab ringkasan dari kitab Kafrawi, Syarah Kafrawi. Meskipun secara nggak langsung itu adalah syarah yang terpisah dengan syarah Kafrawi ini. Tapi seluruh pembahasannya itu diambil dari kitab ini. Yang mungkin menurut musannif kitab ada yang nggak perlu, ada yang diperlukan, ada yang dihilangkan, dan lain-lainnya. Terus yang kedua, yang tadi ini baru saya dapat juga, karya dari Imam Al-Ahdal. Ahdal lagi, Ahdal. Judulnya Al-I'rab an Fanil ya, Al-I'rab an Fanil I'rab. Itu kalau nggak salah tadi nama kitabnya. Coba bentar. Saya mau cek lagi supaya nggak salah, nggak keliru. Nama kitabnya tadi apa? Oh, Al-I'rab an Fanil I'rab. Karya dari Sayyid Abdurrahman ibnu Muhammad Al-Ahdal, yang merupakan syarah ataupun yang merupakan penulis dari mukhtasornya Syarah Kafrawi ini. Berarti dengan begitu kita sudah dapat bahwasannya sudah ada dua orang atau dua ulama yang membuat ringkasan terhadap kitab Kafrawi ini. Artinya ulama punya inayah yang tinggi terhadap kitab ini. Setelah sebelumnya di peringkat pertama itu ada syarahnya syarah Syekh Khalid Al-Azhari, yang mana ulama juga punya inayah yang tinggi terhadap kitab tersebut. Dan yang kedua adalah syarah Kafrawi ini. Nah, artinya ketika kita belajar kitab-kitab yang masyhur, ya, kitab-kitab yang diberikan inayah oleh para ulama, ketika ada permasalahan itu kita mudah merujuknya, nggak kesulitan. Namun ketika kita ngaji kitab-kitab yang nggak masyhur di kalangan para ulama,
atau di karangan para pelajar itu kita akan kesulitan untuk mendapatkan penjelasan ketika kita ketika kita itu menemukan kesulitan, bingung kita. Nah, itu adalah salah satu faedah kenapa kita harus belajar kitab-kitab yang masyhur. Mulai dari kitab fikih, kitab usul fiqh, kitab hadis, kitab mutashalahul hadis, kitab siroh, kitab balaghah, nahwu, shoroh, mantik, dan lain-lain. Nah, itulah ya. Oke. Ini karena apa namanya baru 5 aja, ada tadi yang datang. Saya berharap tadi ada Mbak Wahidah sama Mbak Wika datang, tapi ya sudah nggak apa-apa. Kita sedikit ulang lagi aja permasalahan kita yang kemarin. Semoga nanti setelah ini datang. Yuk, kita akan sedikit mengulang lagi masalah kemarin, karena kemarin saya apa namanya, saya rasa ada yang kurang, makanya belum sempat diupload juga yang kemarin. Dan kita akan coba mengulang lagi masalah hari ini di pertemuan kali ini. Ya semoga mengulangnya menjadi sebuah kebermanfaatan karena kita menambahkan hal yang baru. Baik. Perhatikan baik-baik karena ini bab merupakan bab yang paling bisa dikatakan cukup panjang pendetilannya dan cukup banyak detil-detil pembahasan yang kalau misalkan kita luput itu kita akan mudah tergelincir untuk jatuh gitu. Baik. Pertama, kita akan mulai dari hal yang paling mendasar bahwasannya kalimat gitu ya. Kalimat kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada isim, ada fiil, dan ada harf. Kita tahu isim itu merupakan sebuah kalimat yang tidak terikat dengan waktu, sedangkan fiil kalimat yang punya makna namun nggak terikat dengan waktu, dan harfun kalimat yang memiliki makna jika disandingkan dengan isim ataupun disandingkan dengan fiil. Itu adalah takrif dari ulama kita terhadap ulama nahwu maksudnya terhadap isim, fiil, dan huruf itu. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa isim itu punya hukum asal adalah mu'rab. Artinya kalimat Zaid itu bisa dibaca Zaidun, dibaca Zaidan, atau dibaca Zaidin. Semuanya bergantung kepada kedudukan Zaid di dalam susunan kalimat. Artinya ketika yang datang sebelum Zaid adalah fiil, maka Zaid dibaca domah. Terus kalau misalkan yang datang setelah Zaid itu adalah fiil yang dia itu adalah fiil muta'addi, kemudian sudah diketahui fa'ilnya, maka nanti dia akan menjadi fathatain. Lalu kalau misalkan yang datang sebelum Zaid itu adalah harfun jar, maka nanti Zaidnya dibaca Zaidin. Nah, itu semua bergantung kepada kedudukan Zaid dalam kalimat tersebut. Apa yang datang sebelum kata Zaid? Apakah yang datang sebelum kata Zaid itu adalah sebuah fiil, ataukah sebuah isim, ataukah sebuah harfun? Nah, semua itu akan menentukan harokat Zaid di akhirnya itu. Nah, ini yang kita ketahui dan maksud dari mu'rab itu adalah hal itu. Terus yang kedua, kita tahu bahwasannya fiil itu hukum asalnya adalah mabni. Dia dihukumi secara global tersebab fiil madi
dalam hal ini selalu diakhiri dengan fathah. Contohnya adalah fataha, terus nasoro. Kemudian untuk yang fiil amr, dia juga pasti sebagian besar diakhiri oleh kasroh, oleh sukun. Iftah contohnya, bukalah. Terus unsur, tolonglah. Terus ishrob, minumlah. Nah, ini semua merupakan bentuk dari fiil amr. Artinya fiil amr itu selalu dalam keadaan sukun. Nah, nggak pernah berubah dari sukun. Pasti dalam keadaan sukun terus. Dan kalau misalkan satu keadaan saja, para ulama bilang itu disebut sebagai namanya mabni. Nah, karena fiil amr dan fiil madi itu selalu dalam keadaan tetap, dalam arti satu keadaan saja, maka dihukumilah hukum asal dari fiil adalah mabni. Nah, meskipun nanti dikecualikan fiil mudhari. Karena mudhari nanti dia itu punya pengecualian di dalam pembahasan ini. Gitu. Tapi secara garis besar ulama sepakati kalau fiil itu adalah mabni. Terus yang ketiga, harfun. Harfun itu adalah mabni. Semua huruf adalah mabni. Nggak ada yang huruf itu tidak mabni. Pasti dia mabni. Bisa mabninya dengan sukun, seperti kam, atau mabninya dengan fathah, seperti apa misalnya fathah itu, aduh, tilka misalnya. Enggak, astagfirullah. Seperti hamzah, atau mabninya dengan kasroh. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk dari isim mabni, gitu. Ataupun dengan domah juga. Nah, artinya seluruh huruf itu adalah dalam keadaan tetap, nggak berubah-ubah, satu keadaan saja. Artinya huruf itu semuanya adalah mabni. Nah, ini adalah bentuk awal dari pembahasan kita. Terus berikutnya, kita tahu bahwasannya fiil itu mabni, huruf itu mabni, keduanya adalah pembahasan yang cukup simpel. Nggak banyak pembahasannya. Oleh sebab itu, kita akan dapati di kitab-kitab nahwu pembahasan fiil dan harfun yang mabni itu cenderung sedikit ketimbang pembahasan isim dan pembahasan fiil mudhari yang panjang. Kenapa? Karena keduanya itu sama-sama memiliki pembahasan yang cukup pelik ataupun cukup panjang lah bahasanya. Cukup panjang. Baik itu nanti ketika masuk ke bab marfu'at, bab-bab yang dia itu domah di mana saja, bab-bab yang nasab di mana saja, bab-bab yang majrur di mana saja. Itu panjang. Maka dari sini kita akan dapati bahwasanya mu'rab itu nanti dibagi menjadi dua. Ada mu'rab yang sifatnya tetap, tabib, seperti contohnya kata hadza, tilka, terus zalika. Nah, ini semua namanya sabit. Bahasa lain dari sabit adalah goiru mutamakin. Ada lagi yang kedua, namanya adalah mutagoyir. Dia berubah-ubah. Seperti Zaid, seperti Fatimah, seperti Ahmad, dan lain-lain. Bahasa para ulama katakan ini disebut sebagai namanya adalah mutamakin. Nah, ternyata ketika didapati fakta yang lain,
mutagoyir atau mutamakin ini dia dibagi menjadi dua. Ada nanti yang akan kita sebut sebagai namanya mutamakinun amkan, artinya dia itu tingkat keisimannya itu 100%. Ada yang dia itu mutamakinu goiru amkan. Yang kalau boleh saya bahasakan, tingkat keisimannya itu mungkin kurang dari 100%. Nah, apa konsekuensinya Ustadz? Kalau misalkan dia itu mutamakin amkan. Konsekuensinya adalah kalimat zaid itu bisa dia itu diharokati dhammah, diharokati kasroh, diharokati fathah, diharokati kasroh. Konsekuensi logisnya ini. Sementara ketika dia itu mutamakin goiru amkan, konsekuensi yang akan didapatkan bahwasannya harokat dari Fatimah itu nggak boleh harokatnya kasroh. Ini nggak boleh, dilarang. Dia hanya boleh harokatnya domah dan harokatnya fathah saja. Ini yang diperbolehkan. Dua harokat ini. Lalu kita akan bertanya, lantas mengapa Ustadz kalau dia itu hanya diperbolehkan domah dan fathah, tidak diperkenankan kasroh? Apa penyebab dia itu tidak dikasrohkan? Nah, kemudian para ulama mencoba mencari tahu alasan mengapa kok isim mutamakin goiru amkan ini dia tidak sama sekali menerima kasroh atau menerima harokat kasroh dan yang menjadi pengganti dari kasroh. Ulama cari pendapat, ulama cari tahu itu semua. Didapatilah bahwasannya ada ilatan, ada dua ilat yang far'iyatan, yang merupakan ilatnya itu cabang. Illatan far'iyatan yang mu'tabaroini, yang juga mu'tabar. Yang mana kedua ilat ini menjadi sebab hukum suatu isim tidak boleh dikasrohkan. Nah, ada berapa Ustadz ilatan far'iyatan itu? Yang pertama itu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ilatan far'iyatan ini Ustadz? Yang ketiga, di mana sajakah ilatan far'iyatan itu masuk ke dalam sebuah isim yang nanti akan kita sebut isim mutamakin goiru amsai. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Oke. Sampai sejauh ini dari hal yang tadi telah saya sampaikan dari awal sampai di ilatan far'iyatan, ada yang mau tanya enggak? Silahkan. Dari Burani, Bu Enda, ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Sudah cukup paham atau masih ada yang perlu untuk di apa namanya diskusikan? Mbak Ulan, Mbak Indi, coba silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, berikutnya kita akan membahas seputar apa yang dimaksud dengan isim mutamakin goiru amkan atau nanti yang akrab
di telinga kita dengan istilah isim goiru munsorifin. Ya, isim goiru munsorif. Ya, kita hapus dulu. Nah, pertama, dan ini menjadi koreksi saya di pertemuan yang lalu, kita tahu bahwa fiil yang merupakan jamaknya adalah af'al, yang para ulama katakan fiil itu adalah kalimat yang punya makna dan terikat dengan waktu. Kalimat yang dia itu punya makna dan terikat dengan waktu. Nah, ini adalah dua hal yang ada pada fiil. Artinya, fiil itu punya dua makna ini. Makna kejadian, hadas, atau makna waktu. Ada yang terakhir mengatakan nisbah. Yang ketiga. Yang ketiga ini pendapat yang mungkin kurang akrab di telinga kita, tapi sebenarnya dia masuk. Nisbah itu artinya fiil itu punya kemampuan untuk menisbahkan sebuah kejadian kepada sebuah fa'il. Ini namanya nisbah. Nah, kumpulan dari ketiga hal ini, ulama sering katakan ini disebut juga tarkib namanya. Jadi kalau misalkan fiil itu madlulnya murakkab, penunjukannya murakkab. Artinya apa Ustadz murakkab itu? Murakkab itu artinya fiil itu simpan makna kejadian, simpan makna waktu, dan simpan makna nisbah. Nah, ini yang dimaksud dengan istilah fiil itu madlulnya adalah murakkab. Baik, ini kita simpan dulu. Nah, ini adalah hal yang umum sekali kita jumpai ketika kita membedah dengan apa yang dimaksud hal yang umum ketika kita membedah apa yang dimaksud dengan fiil beserta madlulnya. Dan di pertemuan lalu saya juga pernah katakan bahwasannya kalimat fataha itu, fataha ya, fataha, bahwasanya huruf fa, ta, dan ha-nya itu menunjukkan makna kejadian. Ini sudah saya katakan. Sedangkan harokatnya fathah, fathah, fathah ini, itu menunjukkan makna waktu, makna zaman. Menunjukkan makna zaman. Begitupun juga dengan nasoro, nun, sod, dan ro-nya itu menunjukkan makna kejadian. Adapun fathah, fathah, fathah pada nasoro itu menunjukkan makna waktu. Menunjukkan makna waktu. Pun juga dengan misalnya azuma, sama. Jadi seluruh harokat yang ada pada fi'il madi itu menunjukkan makna waktu. Sedangkan hurufnya itu sendiri menunjukkan makna kejadian. Oke. Ini adalah hal yang umum, hal yang pernah kita bahas
di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini akan menjadi pedoman kita di awal ini. Oke, sampai di sini ada yang masih belum ingat atau masih butuh murojaah lagi, sehingga butuh diskusi di poin ini, karena poin ini akan menjadi titik mula kita. Nah, silakan. Ustaz. Afwan Ustaz, Hmm. mungkin nggak hadir apa bagaimana apa belum ikut pembahasan ini nggak tahu ya. Heeh, Huruf menunjukkan makna kejadian, harokat menunjukkan makna waktu. Itu heeh. belum pernah dengar malah. Oh, oke, baik. Kurang lebih itu, Bu Rani, apa yang dikatakan oleh gini. Kan fiil itu kan menunjukkan makna waktu dan makna kejadian. Ya, Nah, terus ya. ulama itu cari tahu di titik mananya atau di mananya fiil itu menunjukkan makna waktu. Oh, ternyata di harokatnya. Kenapa? Karena kalau kita katakan fathun, fathun artinya apa? Masdar, kan? Sementara ketika kita ganti dia dengan fataha, menjadi maknanya fiil madi. Artinya, harokat itu menjadi penentu berubahnya dari dia tidak punya makna waktu menjadi punya makna waktu. Itu yang dimaksud. Harokat menunjukkan makna waktu. Udah? Baik. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ustadz, boleh diulang penjelasan tentang nisbah? Oh, nisbah itu adalah kemampuan fiil untuk menisbahkan, untuk nisbah itu bahasa Indonesianya apa ya? Sebentar, pakai bahasa Indonesia yang nisbah, nisbah. Nisbat itulah Mbak. Nisbat menasabkan, me, meng, jadi kemampuan fiil untuk menjadikan dirinya itu bisa difahami ketika ketemu sama fa'il. Nah, itu mana nisbah, kurang lebih. Kemampuan fiil untuk bisa difahami dengan dia itu nebeng, numpang dengan fa'il. Itu namanya adalah nisbah. Oke. Hmm. Ya, ada lagi yang lain sebelum kita lanjut. Ini akan menjadi titik tolak kita ketika nanti kita membahas tentang isim ghairu munsharif ini. Artinya diharapkan untuk tahu nih hal yang mendasar ini dulu. Yo, ada? Ustadz yang madlul murkab tadi Mm-mm. itu berarti seluruh makna kemudian waktu sama nisbah itu berkumpulkan dalam satu kata kalimat yang Mm-mm. itu menjadi bagian tarkib gitu ya Ustadz. Mm-mm. Kan kalau dulu apa namanya ada beberapa macam kan tarkib itu Ustadz. Ada murokab majizi gitu. Oh, itu Maksudnya uh, atau itu beda. Jadi tarkib yang dimaksud di sini tarkib secara bahasa, Mbak. Bukan tarkib yang ada di sana. Bukan bukan tarkib masji, bukan. bukan jenis dari murokab yang makna kalimat ya. Mm-mm, bukan. Beda Berarti itu. di situ ikan bahasanya apa Ustadz lugohnya secara lugoh si tarkib ini? Tarkib ini ya madlulnya 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 apa sih tadi, jam madlulnya itu sesuatu yang berkumpul lah gitu, sesuatu yang berkumpul. Madlulnya itu banyak, boleh gitu bilang. Madlulnya itu banyak, banyak lah diartikan. Berarti madlul ini lebih ke indikasi ya. Maksudnya indikasi fi'il itu tadi ada tiga. Tiga Mm-mm. ini ada dalam ada kalimat gitu ya Ustadz ya.
Makanya madlul tarkibnya itu kepada fi'il gitu ya Ustaz ya? Atau gimana? Jadi makna zaman tadi kan udah makna zaman nisbah udah paham itu. Ya. Oke. Ke semua itu, ke semua ketiga hal ini ulama sebut dengan satu istilah. Namanya madlulnya itu murakkab atau tarkib. Artinya ketika dikatakan madlulnya murakkab itu maksudnya adalah dia itu simpan makna kejadian, makna waktu, dan makna nisbah. Itu maksudnya. Ustaz. Oke. Ya, ada lagi? Ada? Ya, lanjut. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita ke pembahasan inti kita hari ini. Apa itu pembahasan inti kita? Tentang isim ghairu munsharif. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa fiil itu punya makna madlulnya itu makna dan zaman. Ada dua. Dan itu beberapa waktu yang lalu saya sempat bilang itu. Artinya dia punya dua hal yang disimpan oleh si fiil. Hal satu dan hal dua. Tapi ternyata makna dan zaman ketika dibahas dalam pembahasan isim ghairu munsharif ini nggak menjadi pertimbangan. Sama sekali nggak menjadi pertimbangan. Kenapa Ustadz? Kok begitu? Karena keduanya ini secara penelaahan saya, karena makna dan zaman ini hanya berfokus kepada lafaznya saja. Artinya kan kita mengetahui fathah itu punya makna zaman karena harokatnya, kita mengetahui makna hadas karena hurufnya. Kan itu saja. Sedangkan yang diinginkan dalam pembahasan ghairu munsharif itu tidak hanya lafaznya saja. Tidak hanya ini. Tapi juga maknanya. Nah, makna yang ada di sini itu bukan makna kejadian yang ada di fiil. Tapi makna yang ada atau makna yang terkandung pada sebuah lafaz. Contohnya ketika disebut kata kolam, makna yang dikandung adalah alatul kitabah, alat untuk menulis. Ini namanya lafaz, dan ini namanya makna. Dan setiap lafaz itu pasti mengandung makna. Nah, makna yang dimaksud di sini itu seperti alatul kitabah ini. Persis. Artinya sebuah lafaz itu pasti punya makna. Nah, ini yang dimaksud. Dan ini yang diinginkan. Oke, baik. Lalu, kalau kita sudah tahu begitu, dan sudah tahu bahwasanya kenapa kok pembahasan makna dan zaman ini tidak masuk ke dalam pembahasan dalam isim ghairu munsharif, dan ghairu munsharif itu membahas tentang dua hal, membahas tentang lafaz dan membahas tentang makna. Lalu bagaimana cara kita membedah fiil itu berdasarkan lafaznya dan berdasarkan maknanya? Kita akan bedah itu. Pertama, fiil itu ketika kita bedah berdasarkan lafaznya, kita tahu bahwasanya fiil madi, fiil mudhari, dan seterusnya itu berasal dari satu tempat yang akan kita kenal dengan istilah masdar. Yang kita kenal dengan istilah masdar. Kenapa kok masdar? Iya, karena kita sudah sepakati bahwa fiil madi, fiil mudhari,
fi'il amr, isim fa'il, isim maf'ul, semuanya itu berasal dari masdar yang sering dibahasakan oleh kita dengan istilah namanya al-mushtaq minhu. Ini yang sering dibahasakan ke kita. Nah, sedangkan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, semuanya ini sering dibahasakan ke kita dengan istilah namanya al-mushtaq saja. Ya, ada namanya mushtaq minhu, ada namanya mushtaq aja. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Ini mushtaq minhu adalah sesuatu yang asli. Sedangkan al-mushtaq itu adalah sesuatu yang far'i. Maka secara lafaz, fi'il itu menyimpan makna far'i. Yaitu apa? Yaitu bahwasannya dia itu merupakan bentuk dari mushtaq minhu yang di sini adalah masdar. Maka secara lafaz, fi'il itu menyimpan makna mushtaq. Dan mushtaq itu adalah far'i. Dan ini dianggap dengan istilah ilat far'iyah. Yang nomor pertama. Ada yang kebingungan nggak sampai sejauh ini? Coba dari ilat pertama nih. Sebelum kita lanjut ke ilat kedua. Ada yang kebingungan? Masih bingung tuh. Yang mana? Yang mana? Fil madi, mudori, fil amr, isim fa'il dan isim maf'ul itu dari masdar kan asalnya ya. Ya, Lalu itu disebut dengan mustaq minhu yang dia memang itulah huruf aslinya gitu. betul. Nah, kemudian yang tadi fi'il madi dan seterusnya itu disebut mustaq saja. Mushtaq saja. Dan dia disebut far'i. Far'i itu maksudnya cabang gitu ya. Ya, betul. Dan dia disebut juga ilat far'i gitu. Mm-mm. Jadi berarti dia eh, artinya dia cabangnya bukan pokoknya yang masdar itu tadi yang intinya gitu ya. Mm-mm. Intinya cabangnya. Cabangnya. Yang Yang paling tadi fi'il, isim fa'il, maf'ul semua itu adalah cabang dari yang asli tadi masdar. masdar itu. Betul. Ya, baik. Oke. Secara lafaz, saya ulang lagi, bahwasannya fi'il itu punya satu makna far'i. Dan ini nanti akan diistilahkan dengan istilah namanya ilat far'iyah. Karena mustaknya dia itulah akhirnya secara lafaz si fi'il itu muncul. Ini secara lafaz. Perhatikan lagi yang kedua. Ini memang agak cukup panjang dan cukup harus kita tahu alasan kenapanya. Oke. Secara makna, lagi-lagi saya harus sampaikan bahwasanya makna yang dimaksud di sini itu bukan makna yang ada di sini. Bukan makna yang ada di sini ya, bukan. Bukan yang ini, bukan. Bukan. Karena makna yang ada di sini maknanya adalah al-hadath. Sedangkan yang dimaksud di sini nanti punya mafhum yang berbeda. Apa yang berbeda Ustadz? Dan apa itu makna yang kita sedang bahas ini? Ulama sampaikan bahwa fi'il itu dia itu akan bisa difahami ketika dia itu punya fa'il. Fi'il akan oke ketika fa'ilnya oke. Fa'il
Jika fa'ilnya tidak ada, maka fi'il tidak akan pernah bisa dipahami. Dari sini kita bisa melihat bagaimana sangat bergantungnya fi'il itu terhadap fa'il. Saya ulangi lagi, bahwasanya dari sini kita melihat bahwa fi'il itu sangat bergantung sekali kepada fa'il. Lalu pertanyaannya, ketika sesuatu itu bergantung kepada sesuatu yang lain, berarti yang asli yang mana? Fi'il kah atau fa'il kah? Tentu kita akan mudah dengan jawab yang asli tentu fa'il. Kenapa? Karena dia nggak butuh siapapun. Karena dia nggak butuh fi'il untuk dia difahami. Enggak. Berarti dia adalah yang asli. Sebagaimana kita sebagai seorang hamba, kenapa kita butuh Allah? Dan Allah itu nggak butuh kita, tapi kita butuh Allah. Berarti yang asli yang mana? Yang asli tentu zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah nggak butuh kita, tapi kita butuh Allah. Oleh sebab itu, maka kita sangat bergantung kepada Allah. Fi'il itu ibarat manusia. Kalau dalam konteks yang tadi baru saja kita sebutkan analoginya. Sedangkan fa'il itu ibarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dia adalah zat yang tidak butuh siapapun. Nah, istilah dalam pembahasan ini, fi'il itu punya atau disebut dengan istilah namanya al-muhtaj. Sedangkan fa'il itu dalam pembahasan ini disebut sebagai namanya al-muhtaju ilaih. Al-muhtaj itu adalah sesuatu yang far'i. Sedangkan al-muhtaj ilaih itu adalah sesuatu yang asli. Secara makna, fi'il itu al-muhtaj. Dia membutuhkan fa'il untuk bisa difahami maknanya. Sedangkan fa'il itu tidak butuh hal tersebut. Dia dengan sendirinya bisa difahami. Maka al-fi'lu disebut sebagai namanya al-muhtaj. Muhtaj namanya ya. Muhtaj. Sedangkan al-fa'il disebut sebagai namanya al-muhtaju ilaih. Dan muhtaj itu merupakan far'i. Adapun al-muhtaj ilaih itu disebut sebagai namanya asli. Dan al-muhtaj ini merupakan illat far'iyah dari fi'il. Dari sini kita bisa lihat bahwa di dalam fi'il itu punya dua illat. Yang mana dua illat ini far'iyah. Dua illat ini far'iyah. Nah, keduanya inilah yang menghasilkan hukum berupa fi'il. Atau menghasilkan karena dua illat ini menghasilkan produk bernama fi'il. Sebab dua hal ini. Baik. Lalu ketika dia itu punya dua hal ini dan menghasilkan sebuah produk bernama fi'il, kita tahu bahwasanya tabiatnya fi'il itu dia itu tidak menerima tanwin. Itu tabiat pertama dia. Tabiat kedua dia tidak menerima kasroh. Ini adalah dua tabiat yang dimiliki oleh sebuah fi'il. Dan fi'il itu terikat dengan waktu, sementara isim tidak.
Tapi itu nggak menjadi pembahasan kita. Kenapa? Karena kita lagi nggak bahas zaman, nggak bahas makna. Tapi kita sedang bahas lafaz dan juga kita sedang bahas maknanya. Nah, artinya ketika nanti kita dapati ada sebuah isim yang dia itu punya ilat far'iyah, sebagaimana fiil punya ilat far'iyah, maka seluruh hukum yang ada pada isim tersebut mengikuti hukum yang ada pada fiil. Apa yang hukum ada pada fiil, Ustadz? Hukum yang ada pada fiil adalah bahwasanya dia itu tidak pernah bertanwin dan dia itu tidak pernah berkasroh. Nah, lalu apa saja yang termasuk bagian dari isim-isim yang dia itu punya dua makna atau dia itu punya dua ilat far'iyah, Ustadz, baik secara lafaznya maupun secara maknanya. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Tapi sejauh ini coba, ada pertanyaan tidak terkait dengan hal ini? Sebelum kita lanjut ke isim-isim yang punya dua ilat. Silahkan. Apa Ustaz? Dalam fiil ada dua ilat. Dia ilat far'iyah. Apa itu ilatnya yang dua itu? Apakah waktu dan makna ya? Bukan. Bukan itu yang tadi kita bahas. Bukan itu. Bukan dua itu. Bukan dua itu. Terus tadi kita bilang, kenapa kok bukan dua itu, Ustadz? Nah, tadi hasil bacaan saya, kenapa bukan ilatnya itu bukan makna dengan makna dan zaman? Karena makna dan zaman ini didapat dari lafaznya saja. Sementara ketika kita membahas tentang ghairu munsorif, kita nggak bahas tentang lafaz semata, tapi kita juga bahas tentang makna. Sebagaimana ketika kita membahas tentang kolam, kata kolam, kita juga membahas tentang alatul kitabah yang menjadi makna dari kata kolam tersebut. Itu, Bu Rani. Berarti ilatnya belum dibahas nih berarti. Dua ilat itu yang mana? Belum. Belum, yang untuk isim ya. Kalau untuk fiil sudah ini. Ya tadi kan Ustadz gini, dalam fiil ada dua ilat. Betul. Yang dia itu ilat far'iyah. Betul. Nanti ilat far'iyah itu menghasilkan fiil gitu. Ilat yang dua itu belum dibahas atau udah ini? Apakah ini ilatnya? Ilatnya ilat mustaq sama namanya ilat mustaq sama ilat muhtaj. Ini ilatnya. Ilat dari fiil itu adalah mustaq sama muhtaj. Nama ilatnya, nama ilat far'iyahnya. Okay. Ilat muhtaj dan mustaq ilahi itu apa itu gitu? Gimana Bu? Tadi kan ilatnya berarti ada dua mustaq dan muhtaj. Dan al-mustaq ilahi. Enggak, itu ilat muhtaj dan mustaq. Muhtaj dan mustaq. Nah, itu kan sama yang far'i aja. Jadi ilatnya itu mustaq dan ilatnya itu muhtaj. Nama ilatnya. Oh ya. Kalau tadi al-muhtaj ilahi itu dia di fa'il ya? Ya, betul. Baik. Mafhum? Sampai sejauh ini? Insya Allah diraba-raba Ustaz. Enggak, tapi secara itu sudah mulai kebayang ya? Sudah mulai kebayang kan? Apa namanya, pembahasan ini itu maksudnya kayak gimana? Sudah mulai paham gitu, sedikit demi sedikit. Oke. Memang sulit, tapi ini saya makanya pelan-pelan, membahasakannya pelan-pelan, nggak yang langsung. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak, Mbak Indi, Bu Enda, Mbak Wulan?
sampai sejauh ini? Ini saya Belum pelan-pelan. ada Ustadz. Oke, belum ada. Ilat mustaq itu apa, Ustaz? Ilat mustaq itu adalah ilat yang dimiliki oleh fiil berdasarkan lafaznya. Artinya, secara lafaz, fiil itu kan diambil dari masdar. Secara lafaz, fiil itu diambil dari masdar. Semisal kata fataha. Fataha. Fataha itu diambil dari mana, Ustadz? Diambil dari fathun. Ya kan? Fataha yaftahu fathan. Atau fathun deh. Nah, sementara kita tahu bahwa fi'il madi itu fataha. Betul, Bu Endah? Kayak gitu? Nah, dan huruf yang ada pada masdar, yaitu pada fathun, itu sama seperti huruf yang ada pada fi'il madi. Sama nggak Bu Endah? Fathun sama fataha huruf-hurufnya? Ya, sama. Sama. Berarti kalau masdar itu asli, ini asli, berarti fataha ini siapanya? Cabangnya bukan? Cabang. Cabang. Nah, karena dia itu cabang, maka diistilahkan dengan bahasa Arabnya far'i. Nah, ini far'i ini nih tadi ini, far'i. Nah, oke. Nah, mustaq. Oke. Berikutnya fataha itu fathun itu adalah mustaq minhu. Sedangkan fataha adalah mustaqnya. Mustaqnya. Fataha mustaq. Nah, berarti secara lafaz atau secara huruf-huruf yang membangun fiil itu adalah sesuatu yang diambil dari masdar. Nah, lalu kalau begitu berarti masdar adalah yang asli, fiil adalah yang far'i, yang cabang. Karena sebab dia itu mustaq, maka lahirlah fiil yang nanti akan kita kenal dengan istilah kalimat yang punya makna dan terikat dengan waktu. Inilah yang dimaksud dengan ilat mustaq, Bu Endah. Ada yang nggak difahami? Kalau itu Ustaz Muhtaj. muhtad. Muhtaj itu gini. Fiil itu sangat bergantung kepada fa'il. Kalau kita analogikan ibarat manusia butuh kepada Allah. Atau seorang anak butuh kepada seorang bapak. Pertanyaan saya, anak bisa nggak hidup tanpa bapak? Anak kecil, tanpa orang tua, bisa nggak? Tidak. Tidak. Seorang hamba bisa nggak hidup tanpa Tuhannya? Tidak. Tidak. Berarti yang asli itu bapaknya atau anaknya? Bapaknya. Bapaknya itu adalah fa'il, Bu. Ibaratnya. Sedangkan anak itu ibarat fi'il. Fi'il tidak akan pernah bisa difahami tanpa adanya fa'il. Namun fa'il bisa berdiri sendiri, bisa difahami
tanpa butuh fiil. Bapak masih bisa hidup tanpa anak, tapi anak tidak akan pernah bisa hidup tanpa bapak. Fa'il bisa hidup tanpa fiil, tapi fiil tidak bisa hidup tanpa fa'il. Oke. Bahasa Arabnya, sesuatu yang dia itu bisa hidup sendiri namanya al-muhtaju ilaih. Sedangkan sesuatu yang membutuhkan sesuatu yang lain, itu namanya al-muhtaj. Taib. Dan kita tahu bahwa fiil itu tidak akan pernah bisa difahami maknanya kecuali dengan fa'il. Maka dari sini kita bisa istilahkan dengan fiil itu adalah muhtaj. Fa'il itu adalah al-muhtaju ilaih. Fiil itu berarti al-far'i, sedangkan al-muhtaju ilaihi itu adalah al-asli. Nah, al-muhtaj inilah yang akhirnya membentuk sesuatu yang akan kita sebut sebagai fiil. Al-muhtaj ini adalah sesuatu yang membentuk fiil. Setelah sebelumnya kita tahu pembentuk fiil dari segi lafaznya adalah mushtaq. Berarti gabungan antara al-muhtaj ditambah dengan al-mushtaq itu nanti akan menghasilkan sebuah produk bernama fiil. Sampai di sini difahami? Ya, Ustaz. Oke. Nah, berikutnya kita akan bertanya-tanya, lalu apa aktivitas yang dimiliki oleh fiil ketika di dalam sebuah susunan kalimat? Harokatnya berubah nggak? Harokatnya ternyata tidak berubah. Yang kedua, apakah fiil itu dia itu menerima kasroh? Ternyata tidak. Apakah menerima tanwin? Ternyata tidak. Nah, itu semua nanti akan kita ambil aktivitasnya fiil di dalam sebuah tarkib, akan kita ambil dia sebagai contoh ketika kita menemukan isim yang dia itu secara lafaz punya ilat far'iyah dan secara makna punya ilat far'iyah. Kenapa kok Ustadz kita harus menyerupakan isim yang secara lafaz punya ilat far'iyah dan isim yang punya makna secara ilat far'iyah digabungkan dengan fiil? Karena keduanya tasyabuh. Karena keduanya memiliki keserupaan. Dan sesuatu yang serupa dalam usul nahwu disebut sesuatu yang serupa itu dikiaskan atau bisa dikiaskan karena keserupaannya itu. Sehingga nanti aktivitas yang dilakukan oleh isim yang memiliki ilat far'iyah secara makna dan secara lafaz itu akan memiliki aktivitas yang sama sebagaimana fiil memiliki aktivitas. Yaitu apa? Yaitu dia itu tidak ditanwinkan dan tidak dikasrohkan. Nah, oke. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut? Berarti Ustadz kesimpulan fi'il itu memiliki kedua-duanya baik secara lafaz maupun secara makna dia far'iyah ya. Iya, kesimpulannya itu yang pengen didapat.
Betul. Hmm. Tapi kalau semisal eh, apa pendapatnya Kufah ya atau Basrah ya lupa. Itu kan dia asal dari itu tuh kan bukan mas dari Ustadz fi'il madhi ya. Mm-mm. Nah itu nanti apa namanya kesimpulannya si lafadznya itu bukan far'iyah lagi ya. Enggak, itu nanti beda. Oke, Hmm. saya nggak mau ke situ. Sebenarnya ada alasan. Ini saya menggunakan pendapatnya Basriyin. Pendapatnya Ya, Ustadz. Kufiyin, ya, karena Mbak Wulan tanya, pendapatnya Kufiyin, Mbak, ilat Hmm. far'iyah secara lafaz itu karena dia memiliki makna tarkib. Oh berarti kembali lagi yang tadi ya, Ya, itu. yang 3 hal itu ya. Betul. Tapi kesimpulannya apa Ustadz? Dia Kesimpulannya itu sama, ilatnya tetap far'iyah. far'iyah juga. Hmm. Tapi kalau Kufiyin memandangnya karena ketarkibannya ini. Dan tarkib itu merupakan far'un dari mufrad. Betul nggak? Far'un dari oh Tarkib far'un dari mufrad. Oleh sebab itu, maka tarkib merupakan ilat far'iyah. Itu menurut pendapatnya Kufiyin. berarti lebih simpel kufin ya. Betul. Maksudnya Betul. maksudnya jadi dia narik dari yang rokap tadi Ustadz. Jadi Betul. ke mufrad kan. Terus saya juga tadi mikirnya tuh karena dia kan memiliki makna dua ya, hadas sama apa waktu Zaman. ya, Hmm. yang ya zaman. Nah itu kan ketika dua, Ustadz pernah bilang dulu kan, kalau udah dua berarti bukan asal kan gitu, tapi far'i. Ya, betul. Berarti si fi'il ini alasannya tadi yang Basroh ya, panjang lebar tadi. Tapi Ya, kalau kufah diangkat dari murkab tadi ya Ustadz ya. betul. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Ya. Nggak ada? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan inti kita. Dan ini intinya. Yang panjang tadi itu intinya di sini. Oke, apa itu Ustadz intinya Ustadz? Intinya sekarang itu kita sedang mengklasifikasikan isim mana saja. Ini kita lagi bahas tentang isim, host tentang isim. Isim apa saja yang dia itu punya ilat far'iyah dari sisi lafaznya dan ilat far'iyah dari sisi maknanya. Ini yang sedang kita bahas hari ini. Yang mana nanti sesuatu suatu isim yang dia itu punya ilat far'iyah baik dari sisi maknanya maupun dari sisi lafaznya akan dihukumi sebagaimana fiil dihukumi. Yaitu apa? Yaitu adalah dia tidak bertanwin dan dia tidak dalam kondisi menerima kasrah. Nah, oleh sebab itu ulama mengumpulkan apa saja sih yang menjadi ilat dari sebuah isim. Pertama, ulama bilang ada namanya ilat jamak. Ini ilat pertama. Ilat kedua adalah ilat taknis. Ilat ketiga adalah ilat ta'rif. Ilat keempat adalah al-ujmah. Ilat kelima adalah waznu al-fi'li. Ilat keenam adalah ziyadah alif wan nun.
Ilat ketujuh adalah al-udul. Ilat kedelapan adalah tarkib. Ilat kesembilan adalah sifat. Jamak, taknis, takrif, ujmah, wazan fi'il, ziyadah alif dan nun, udul, tarkib, dan sifat. Ini adalah 9 ilat yang mana nanti 9-9-nya ini masuk ke dalam makna, masuk juga ke dalam lafaz. Nanti kita akan bahas satu persatu itu semua. Oke. Ya, jamak, taknis, ta'rif, ujmah, wazan fi'il, ziyadah nun, udul, tarkib, dan sifat. Oke. What next, Ustadz? Selanjutnya apa lagi, Ustadz? Selanjutnya, ternyata di antara 9 ilat ini, ada yang dia itu bisa berkumpul. Ada yang dia bisa berkumpul. Ada yang dia nggak bisa berkumpul. Maka dari sini ulama kita itu memisahkan mana yang bisa berkumpul, mana yang nggak bisa berkumpul. Apa saja Ustadz yang nggak bisa berkumpul? Yang nggak bisa berkumpul itu antara sifat dan alamiah. Nama orang. Nama orang ini diambil dari at-ta'rif. Jadi at-ta'rif yang dimaksud di situ adalah al-alamiyah. Nah, dua hal ini nggak bisa berkumpul jadi satu. Maka dia dipisahkan. Nanti sifat bisa berkumpul dengan udul. Bisa. Bisa berkumpul dengan wazan fi'il. Bisa. Bisa berkumpul dengan ziyadah alif dan nun. Bisa berkumpul. Oke. Nah, alamiah bisa berkumpul dengan ketiga yang dimiliki oleh sifat tadi. Artinya ini semua sama. Ditambah dengan pertama, dia bisa berkumpul dengan ujmah. Yang kedua, dia bisa bisa bertemu dengan taknif. Ketiga, dia bisa ketemu dengan tarkib. Ya. Jadi kalau yang alamiah itu dia selain udul, selain waznu al-fi'li, selain ziyadah alif wa nun, dia juga bisa apa? Dia juga bisa ujmah, tarkib, dan taknis. Nah, musonif kitab Syekh Hasan Kofrawi itu membagi sebagaimana saya membagi ini. Jadi beliau membagi pertama yang sifat, kedua yang alamiah. Kenapa kok dipisahkan, Ustadz? Karena keduanya itu tidak bisa berkumpul menjadi satu. Nah, ini adalah pembahasan inti kita. Oke. Sampai di sini, coba ada pertanyaan tidak? Nah, Apa Ustaz, Bu Nur Ani dulu. ya, silakan Bu Nani. Bisa berkumpul itu maksudnya dalam satu kalimat itu bisa misalnya sifat tuh ada udul, ada wazn al fi'li gitu-gitu ya.
Enggak, Atau bagaimana? sifat dengan udul bisa kumpul. Contohnya kalimat masna, tulas, waruba dalam Quran surat Al-An-Nisa. Artinya masna itu adalah ifnain. Tulas, salasa. Ruba artinya adalah 4, arba'ah. Tapi dia mengalami perubahan secara bina. Nah, perubahan dari isnain menuju masna, salasah menjadi sulas, arba'ah menjadi ruba, itu namanya udul. Udulnya udul sifat. Oke? Mafhum nggak? Jadi sifat plus udul untuk kalimat masna, sulas, waruba ini. Contoh lagi, kata ahmar. Ahmar itu adalah wazannya af'al. Sedangkan ahmar juga itu merupakan sifat. Ketika kita bilang al-ahmar, warna merah, berarti sifat plus wazan fi'il. Misalnya, mabuk. Mabuk itu adalah sakron. Mabuk. Mabuk itu merupakan sifat. Tapi sifat yang ditambahi alif dan nun. Makanya sifat plus ziyadah alif dan nun. Oke, begitupun juga alamiah. Alamiah plus udul, alamiah plus wazn, alamiah ziyadah alif wan nun, alamiah plus ujma, alamiah taknis, dan alamiah tarkib. Kebayang? Ya. Oke. Ya, silakan Bu, siapa? Bu Ulan, silakan. Ustadz, kenapa para ulama itu menjadikan ilat isim Ustadz di dalam isim ghair munsharif? Si sifat sama si alamiah, selain dari tadi tidak akan bertemu ya, karena ada perbedaan. Ulangi coba, ulangi. Tadi saya nggak fokus, ulang. Kan Kenapa? dalam isim ghair munsharif itu ada 2 ilat kan, ilatan Oke. kan. Ilatannya itu ada sifat sama alamiah. Benar gak Ustadz? Enggak sih, nggak benar sih itu. Oh, berarti beda. Berarti ini isim secara isim. Bagaimana Ustadz? Soalnya ini kan kayak jadi kan gini. mengarah ke ilatan. Hmm. Tadi kan ada ilat tulismi kan. Terus ada pengelompokan kan, ada perbedaan sifat mungkin dari alamiah. Nah, apa dikelompokkannya itu menjadi 2 gitu. Tadi kan perbedaannya karena tidak akan bertemu si 2 hal ini. Karena ada perbedaan. Nah, selain itu apa yang menjadi kelompok 2 ini tuh menjadi apa ya? Dikelompokkan gitu oleh ulama gitu Ustadz. Baik. Gini. Karena dia itu apa namanya? Tadi kan ilat far'iyah. Udah dapet ya? Ilat far'iyah itu apa ya? Dapat kan? Ilat far'iyah itu apa? Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kita masuk ke ilat far'iyah juga. Jadi sifat itu merupakan ilat far'iyah. Dari mana? Dari segi dia itu merupakan cabang dari mausuf. Ketika kita bilang Zaid al-akil. Akil sifat bagi Zaid. Ya bukan? Ya atau bukan? Zaidun al-akil. Butuh akil nggak kita? Untuk butuh. Bisa nggak kita hilangkan akil dengan kita hanya bilang Zaid saja? Kita Untuk bilang mensifat Zaidun al-akil. Oke. Oke. Kita sebenarnya butuh nggak sih akil ini untuk bilang kalau itu Zaid? Enggak. Enggak. Berarti sifat itu far'i atau asli? Far'i. Far'i. Maka sifat ini termasuk
Ilat far'iyah. Ilat far'i dari isim. Isim. Isim secara umum atau isim ghair Isim munsharif, secara Ustaz? umum. Isim secara umum. Hmm. Tapi secara lafaz atau makna? Kalau dalam hal ini berarti secara maknanya. Oke? Nah, sedangkan udul itu secara lafaznya. Karena dia hay'ah, wazan. Dan waznu fi'il apalagi sangat jelas dari namanya. Tambahan ziyah alif dan nun juga termasuk. Jadi kurang lebih begini kesimpulannya. Kesimpulannya ilat far'iyah dari sisi maknanya itu kembali kepada dua hal. Sifat atau alamiah. Udah dua itu aja. Ini dari sisi maknanya. Dari sisi lafaznya punya ragam. Apa aja Ustadz? Tadi udul, wazan fi'il, ziyah alif lam nun, ujmah, taknis, tarkib. Ini secara apanya? Secara lafaznya. Secara maknanya kembali kepada dua hal. Kalau nggak sifat, ya alamiah. Nah, terus Artinya far'i atau ini apanya? Ustaz? Asli. Apanya? Si lafaznya. Lafaznya far'i. Udul itu kan lafaznya far'i dia. Wazan fi'il juga apa namanya dia far'i juga. Ziyadah alif nanun juga far'i. Oh iya, tambahan ya. Iya, tambahan dia. Ujmah far'i, taknis far'i, tarkib far'i. Terus mungkin Mbak Ulan tanya, alamiah far'i dari mana? Saya jawab, alamiah itu merupakan salah satu bentuk dari takrif, dari makrifat. Makrifat itu adalah cabang dari nakiroh. Makrifat itu diantaranya adalah alamiah. Nah, berarti alamiah merupakan cabang dari nakiroh. Nakiroh itu asli, sedangkan alamiah adalah far. Maka secara makna, alamiah itu adalah far'i. Nah, mafhum? Berarti ilatnya memiliki kesamaan di fi'il ya Ustaz ya. Iya, Jadi fi'il betul. semua, dia semua. Betul. Padahal ini isim secara umum ya, bukan isim ghair Ya, munsharif. isim secara umum. Dan ulama, maka ulama kumpulkan semua itu. Isim-isim yang punya sifat-sifat kayak fi'il secara maknanya dan secara lafaznya. Dikumpulkan semua. Hmm. Tapi di sini ada juga ya Ustaz nanti apa namanya kalimat-kalimat isim ghairu munsharif ya Ustaz ya. Maksudnya kan ini ilat tulisminya secara umum kan. Hmm. Nah, juga nanti dia diikut sertakan ke dalam fi'il kan Ustaz. Kok saya nggak nyambung ya, Pak? Coba gimana, Pak? Saya juga bingung. Gini Jadi deh. Gini aja deh, saya simpulin ya, saya simpulin. Ini pembahasan isim yang kita bahas hari ini, itu diterapkan kepada semua isim. Semua isim dalam bahasa Arab. Ketika kita dapati seluruh isim itu punya sifat dua ini, maka dia masuk ke dalam hukum ghairu munsharif. Karena pembahasan ini adalah pembahasan ghairu munsharif. Itu aja.
Oke, itu kesimpulannya. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Misalnya nanti ada isim baru nih, isim baru dari orang ajam atau dari manapun, dari seluruh dunia, ada isim baru. Masuk dia ke dalam bahasa Arab. Diperiksa dulu dia nih. Dia secara lafaznya punya ilat nggak? Secara maknanya punya ilat nggak? Oh, kalau nggak ada, berarti dia goiru munsorif. Oh, kalau nggak ada, berarti dia bukan goiru munsorif. Kalau dia ada, berarti goiru munsorif. Nah, itu fungsinya dari kaidah. Atau dari bahasa Arabnya itu sendiri, kita nggak tahu ini goiru munsorif atau bukan. Terus kita sudah tahu bahwasanya kaidahnya kalau goiru munsorif itu, kalau nggak sifat, ya alamiah. Terus kalau sifat punya 3, kalau alamiah punya 6. Masuk nggak dia? Masuk. Goiru munsorif dia. Macam tuh. Oke? Ada pertanyaan nggak sampai sejauh ini? Ustaz. Berarti misalkan dia sifat nih masuk Oke. ke kata ya kan ke dalam lugoh Arabiah gitu Ustaz. Nah, terus habis itu sifat. Nah, itu kan ada udul, ada wazan fiil sama ziyadah alif dan nun. Ya. Nah, kalau di antara itu tidak ada, maka masuk ke dalam isim ghair munsharif gitu. Kalau tidak ada berarti isim aja, isim biasa, bukan goiru munsharif. Ya, bukan goiru munsharif, bukan goiru munsharif. Ya, bukan goiru munsharif. Berarti dia isim biasa ya, gitu kan? Kalau misalkan bukan Dia nggak ada, nggak ada, nggak ada. cuman Berarti sifat dia cuma sifat aja. Berarti dia isim biasa, bukan isim goiru biasa. munsharif, isim biasa. Misal contoh gini deh, gini deh. Contoh gini. Saya gunakan kata Zaid untuk nama perempuan. Boleh nggak? Saya namakan perempuan Zaid. Boleh nggak? Boleh. Tapi gimana nanti muamalahnya perempuan ini? Nama Zaid ketika saya muamalahkan dengan perempuan. Saya misalnya punya budak perempuan. Saya namakan dia, saya namakan kamu dengan Zaid ya. Siap tuan. Oke. Sementara dia perempuan. Lalu ketika saya menggunakan bahasa Arab, lalu saya mengungkapkan budak saya perempuan ini tadi dengan kalimat bahasa Arab, apa? Apakah dia itu termasuk isim biasa seperti Zaid pada umumnya, Zaidun, Zaidan, dan Zaidin, ataukah tidak? Oh, ternyata nggak bisa begitu. Ternyata ketika kamu, Fikri, menamakan seorang perempuan dengan Zaid, maka kalimat Zaid itu sudah bukan pada keadaan aslinya, melainkan dia itu masuk ke dalam goiru munsharif. Kenapa? Karena Zaid yang kamu beri nama untuk seorang perempuan atau budak perempuan kamu itu merupakan alamiah. Oke, yang kedua taknis. Kenapa kok taknis? Karena kamu mankul, karena kamu telah merubah yang tadinya nama untuk laki-laki, kamu ganti nama untuk perempuan. Nah, oleh sebab itu, maka Zaid untuk nama budakmu itu adalah goiru munsorif dan bukan munsorif sebagaimana aslinya. Nah, itu contoh. Oke, semoga kebayang contohnya. Nah, ya, ada lagi pertanyaan lagi? Mbak Wulan sendiri kebayang tidak tadi contohan tadi? Ya Ustadz kebayang kalau itu. Cuman nanti kan pengklasifikasian dia masuk ke udul, masuk ke wazan fiil gitu-gitu Ustadz. Paling ya nanti di apa Ustadz? Di apa sih namanya? Tempatnya itu yang mengfilter itu tuh Ustadz. Tempatnya namanya apa? Tempat untuk Memfilter memfilter bahasa. wazan apa? Bukan. Misalnya nih ada satu kata gitu atau satu kalimat yang dalam
Lugu Arabia dan itu diresmikan gitu Ustadz. Nah itu disebutnya apa Ustadz tempatnya? Kok saya lupa ya? Oh, Majma' Lugoh atau gimana? Oh iya, berarti masuk ke situ Ustadz. Nanti dimasukkan ke dalam kelompok ininya tuh. Oh, Atau otoritas yang memasukkan itu. iya, Ya, boleh, boleh mereka boleh. Kita juga boleh sebagai ulama. Kalau misalkan kita sebagai mujtahid lugoh, boleh saja, nggak masalah. Kalau memang kita sudah punya kemampuan untuk sudah seperti itu. Sama seperti para mujtahid pada lainnya. Nggak perlu kita datang ke MUI. Kalau kita memang mujtahid ya sudah. Kita punya hak untuk mengeluarkan hukum terhadap sebuah masalah. Orang kita mujtahid kok, gitu. berarti Jadi level lugoh juga harus sampai ke mujtahid Ustadz. iya dong. Iya. Kirain Harus. sekedar tua saja sudah Ustadz. Oh, enggak. Gini. Ini ada jawaban dari menarik yang pernah saya sampaikan kemarin dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau bilang begini di kitab Saksiyah jilid 3 itu. Dakwah Islam itu akan terus berjalan sampai hari kiamat. Kata beliau nih ya, mansus ini tertulis sama beliau. Dakwah Islam itu akan terus berjalan sampai hari kiamat, kata beliau. Dan nanti kaum muslimin akan bermuamalah dengan orang-orang ajam. Dan pastilah nanti, kata beliau, kaum muslimin akan menjumpai kalimat-kalimat yang sebelumnya belum pernah ada di dalam benaknya kaum muslimin. Kenapa? Karena ini merupakan ajam. Oleh sebab itu, kata beliau, haruslah ada seorang mujtahid dalam lugoh untuk menghukumi waki tersebut. Sehingga kata-kata yang dari ajam tersebut bisa dimuamalahkan, bisa dipakai sebagaimana kalimat-kalimat Arab lainnya. Oleh sebab itu, maka umat ini punya hajat untuk mengadakan seorang mujtahid dalam ilmu lughah. Kurang lebih begitu. Itu bisa dilihat di kitab Saksiyah jilid 3 pembahasan tentang mabahas atau abahasul lughah. Di bagian-bagian awal. Ketika beliau membagi pembahasan bahasa itu menjadi 3 bagian. Silahkan dibaca. Ada terjemahnya juga kalau nggak salah. Silahkan dibaca. Nah, oke. Yuk, sampai di sini. Coba ada lagi nggak yang lain? Nah ya Ustadz, kadang saya tuh yang waktu pernah dijelaskan juga kan bahwa kalau ini kenapa bisa ke sini gitu. Misalkan si kalimat itu bisa kemana gitu, bisa ke isim, bisa fi'il, atau maknanya apa, i'rabnya apa. Nah itu kan kadang dikembalikan kepada bukan siakul kalam, kepada orang Arab itu sendiri ya Ustadz ya. Nah itu kadang tuh nggak kurang memuaskan gitu. Maksudnya kan kembali kepada orang Arab itu sendiri tuh, maksudnya tuh kalau ada sesuatu yang baru, masa kita harus kembalikan pada orang Arab, sementara orang Arabnya misalkan tidak menggali gitu Ustadz. Ya. Gitu sih. Ya. Berarti tadi masuk ke dalam ini ya Ustadz, isim ghairu munsharif ya. Gerbangnya. Saya juga pernah tanya juga sama guru saya, apakah kita tuh harus selalu berpatokan kepada otoritas untuk menentukan ini kalimat Arab atau tidak? Kata beliau jawab, enggak, kalau kita punya ilmunya kita bisa kok. Menamakan semua hal ketika memang kita sudah punya mi'yarnya, kita punya timbangannya. Artinya secara nggak langsung beliau tuh pengen katakan begini, ketika kita sudah punya kemampuan yang mumpuni dalam bahasa Arab, dan kita mampu menghukumi sebuah sebuah fakta, lalu kita ingin memberikan nama kepada fakta tersebut, agar supaya bisa masuk ke dalam lisannya orang Arab, dalam arti bisa dimuamalahkan lah bahasa saya, bisa dimuamalahkan sebagaimana muamalahnya kalimat-kalimat yang lain, maka silahkan saja gitu, nggak masalah. Dan makanya lagi kemarin saya bilang,
Banyak orang yang harinya berbondong-bondong menjadi mujtahid dalam ulama fikih, tapi sedikit yang berbondong-bondong untuk menjadi ulama atau menjadi mujtahid dalam ilmu lughah. Padahal keduanya sama-sama penting. Allah alam bisa. Oke, sudah itu aja deh dari saya. Barakallahu li wa lakum. Semoga yang panjang ini bisa diambil manfaatnya dan semoga yang kelebihannya bisa dijadikan sebagai bentuk faidah, karena saya rasa ini mungkin panjang ya, tapi ya nggak apa-apa, semoga panjang kita ini merupakan kebermanfaatan karena kita tahu, oh sebenarnya asal-usul pembahasannya itu karena ini toh. Nah, itu lebih baik daripada kita uh, mengetahui hanya sebatas kita baca-baca saja. Dan kita hanya batas, oh ini karena ada ilatnya ada dua, ini begini jadi ghairu munsharif. Enggak. Kita nggak hanya sebatas itu saja. Ya. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf atas kelebihannya. 15 menitnya semoga Allah maafkan saya, dan atas kekurangannya juga semoga dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.